Adit. Nah, itu orang Jawa Timur. Nah, situ. Tak kenal maka tak sayang. Aku sini, fokus ke sini. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Herianto. Pangkat pembantu letnan 1. Saya sudah berkeluarga. Istri saya namanya Dr. Sofia. Anak saya sudah 3. Yang pertama kelas 1 SMP ya, di boarding school di Jalan Cagak, Subang. Jalan di sana. Yang kedua masih keempat SD perempuan. Yang ketiga baru 6 bulan. Saya asli orang, bukan asli Merasini. Saya asli Indramayu. Saya asli dari Bongas. Tinggal di Pegagan atau daerah Subang sama. Ada yang kenal saya nggak? Nah, ada yang kenal? Ada yang pernah ketemu? Ada yang pernah ketemu? Belum pernah ya. Saya sekarang sudah berdomisili di Subang, yaitu di dusun Pegagan. Ya, tanya Pak Herianto, suaminya Dr. Sofi, dan kepada kaum semua di sana. Ya, saya kebetulan orang Anggatan, 16 Anggatan, dan sebagai pembina di desa Subang. Ya, Pak, sahabat apa-apa, kalau mungkin mau lewat mau main, maka silakan main. Mungkin itu untuk perkenalan singkat. Lebih lanjutnya, mari kita akan kegiatan berikutnya. Ini salah satu kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang bagus yang harus diterapkan dan harus dikembangkan. Karena ini adalah salah satu memupuk kegiatan ada di sekolah. Daripada ada kegiatan-kegiatan yang tidak benar atau tidak jelas, maka inilah ada mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena sedikit banyak, saya asli orang Indramayu. Rata-rata orang Indramayu itu gede gayanya doang. Ya, tapi kemampuan tidak ada. Tapi itu dulu. Sekarang harus lebih bagus lagi. Anak-anakku sekalian ini calon generasi muda yang akan mengisi negara ini. Bisa jadi ada yang jadi presiden, mungkin ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, jadi dokter, jadi guru dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kita pupuk dulu dari dasar dari SMP. Ya, ingat apa segala macam. Semua orang itu punya kedisiplinan, tapi kalau tidak dipasang atau tidak dikerjakan, nonsen. Hanya omong kosong doang. Ya, itu aja. Dan sekarang kalau ada punya cita-cita, anak-anakku sekalian yang punya cita-cita dari SMP di sini mulai ditata. Kalau udah SMA biasanya sudah mulai bangkang. Nah, ya SMP. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tinggal kamu yang rezekinya dan kamu berusahanya. Kamu itu masih punya rencana, tapi kalau dari atas tidak merestui, tidak akan bakalan kalau kamu tidak berusaha juga. Ya, paham itu ya? Ya. Nanti saya akan menyampaikan materi-materi yang saya sampaikan dasarnya dulu. Bapak ini di tentara belum lama, baru 26 tahun. Nah, belum lama, baru 26 tahun. Kayaknya ada yang umur bapak-bapakmu, ya, baru 26 tahun. Bapak ini pernah daftar Akmil tahun 94, 95 itu daftar cabang. Berarti 94 saya nggak lulus. Lulusan SMA tahun 94. 88, 91 SMP, SMA-nya 94. Daftar tentara, AKB nggak lolos, daftar cabang alhamdulillah lolos. Jadi ya, tidak benar, belajar adik-adik anak-anak sekolah belajar sekarang ya. Nanti kita lanjut lagi. Nanti yang akan saya sampaikan materinya masih materi basic dulu. Karena kalau materi apapun seperti apapun, kalau basicnya masih salah, tersalah. Ya, contohnya sekarang mungkin yang disampaikan dari Pak kemarin tadi saya suara ambil masalah untuk menunjang untuk kepastian, berarti tidak jauh dari antara PBB dengan PPM. Yang ada nomor 58 per tanggal itu kita tahu dan kita pernah kegiatan. Nanti saya dari kegiatan di tempat dulu. Nanti mungkin besok kalau ada pertemuan lagi akan bertambah lagi. Karena untuk permildas itu atau permaturan militer dasar kalau kami namanya lebih singkatnya lagi karena permildas banyak. Ada PBB, PPM, PUBD, PDT, PDG, dan TUM. Kalau kami namanya TUM, tata cara upacara militer. Tapi kalau di sipil namanya TUS, tata upacara sipil.
sama, hanya penyebutan pejabat-pejabatnya saja yang berbeda. Kalau di orang sipil, kalau seperti kita adik-adiknya, anak-anak sekalian ini, kalau upacara namanya di sini pembina. Kalau yang lainnya bersama, kalau kita menggunakan genderang atau musik, kalau ada kan menggunakan paduan suara. Jadi saya pakai masker karena sedikit banyaknya harus mengikuti protokol kesehatan. Ada yang tahu panganan apa ini? Ada yang tahu tracker? Benar. Ada yang lanjut saya bilang saja. Karena apa? Untuk supaya tidak menyebar. Ada yang udah pernah corona? Kena corona? Jangan sampai. Ya, ada bapak sudah alami. Keluarga masuk rumah sakit. Karena apa? Ya, akibat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cuma akhirnya keluarga kami ketularan. Kita awali yang pertama yang akan kita kerjakan pertama adalah kita sebelum kegiatan itu kalau di kami itu namanya ada senam peregangan sama senam sebelum bekerja. Ya, senam peregangan, senam sebelum bekerja. Baru dilanjutkan dengan kegiatannya. Ya kegiatannya apa? Sekarang saya tambah akan saya sampaikan itu masih dalam tempat. Yang pertama adalah sikap sempurna yang benar. Yang kedua sikap istirahat yang benar. Yang ketiga hadap kanan hadap kiri, baru balik kanan. Nanti kalau ada waktunya cukup, serong kanan serong kiri. Kita masih di tempat dulu. Nanti yang terakhir saya tambahin penghormatan tanpa menggunakan tutup kepala. Penghormatan itu ada tiga. Penghormatan tanpa tutup kepala, penghormatan menggunakan tutup kepala, dan penghormatan yang menggunakan senjata. Kalau di kita ada beda pelaksanaannya. Ya, ya, jadi ya. Maaf, terakhir, bukan terakhir. Saya lupa tadi. Sebelum kegiatan ada yang kurang sehat, ada yang nggak enak badan, pusing-pusing, ada jujur aja, lebih baik minggir. Ya, karena sedikit banyak namanya latihan di lapangan itu bukan di fisiknya. Yang kurang enak badan, gak usah takut-takut, nggak apa-apa. Kalau nggak enak duduk aja, ya, jangan dipaksa, ya. Bisa, sanggup, bilang sanggup. Kalau nggak sanggup jangan dipaksa ya. Takutnya kena panas, pusing atau gimana, ya. Nanti kalau ada apa-apa angkat tangan ya, Pak, saya pusing, gitu ya. Oke, yang pertama kita akan melaksanakan kegiatan senam peragangan dulu. Siap? Siap. Sudah siap? Siap. Siap. Hai! Nanti gerakannya itu Bapak. Gerak di tempat. Gerak. Kita senam peragangan dulu supaya lentur. Karena kegiatan itu harus ada peragangan dulu. Siap. Gerak. Yang mulai dari yang pertama adalah gerakan kepala, ayam tangan. Taruh di belakang kepala, tekan ke depan, hitung 8 kali. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daun didorong ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patahkan ke samping dengan tangan kiri. 1, 2, 3, 4, ke kiri. 5, 6, 7, 8. Kebalikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri, palingkan. Ke kiri mana? Kiri. Jangan sama saya. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan terakhir untuk gerakan kepala. Putar kepala ke kiri 3 kali, ke kanan 3 kali. Kita mulai dari gerakan yang ke kiri. Gerakan mulai. Mata dibuka. 1, 2, 3. Kebalikannya. 1, 2, 3. Ya cukup. Gerakan tangan, kita lanjut ke gerakan
tangan kanan dilipat, ditekan dengan tangan kiri. Gerakan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lepaskan. Relax, atur nafas seenak mungkin, tarik nafas, buang nafas. Gerakan berikutnya, tangan kanan di belakang kepala, tarik ke tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. Ganti tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan lagi. Anyam, dorong ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan seenak mungkin. Kalau umur anak-anak kalian masih semua. Kalau umur bapak yang udah umur 46 itu harus ada peregangan karena harus ada persiapan ototnya harus peregangan dulu. Ya, gerakan berikutnya anyam, naik ke atas, lihat pandangan mata, gigit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lemaskan kembali. Ada yang ambil gambar? Nanti ada video kurang lebih pada saat kegiatan Permildas atau PBB 1 menit atau 2 menit. Anyam lagi ke depan, dorong ke bawah. Ulangi, lupa buka kaki selebar bahu. Dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti posisi di belakang punggung, tarik ke depan seenak mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atur nafas, buang nafas seenak mungkin. Buka kaki selebar-lebarnya. Pegang pegangan kaki. Pandangan ke depan kalau bisa, Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terongkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goyang-goyangkan kaki. Boleh ringankan kan? Kaki kiri depan. Tangan di pinggang. Dorong ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali lagi semula. Ganti kaki ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan terakhir, gerakan kaki. Tarik kaki kanan ke depan, dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap. Yang terakhir hari kemarin, Mas. Sekarang kan belum pada masuk kan? 5, 6, 7, 8. Semuanya aja yang kayak kemarin itu, Pak.
itu kan ada. Iya, yang iya contohnya seperti itu ya Pak. Iya, oke, iya Pak, oke, nggak apa-apa. Iya Pak, iya siap. Untuk kembang tadi habis mantau yang vaksin, sementara saya geser dulu sedikit ke sebelah di RTS karena ada kegiatan ini ke pastigaan di RTS. Nanti saya meluncur lagi ke tempat vaksin. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Oke. Lanjut ke harusnya langsung nanti saya tambah lagi kamera. Kita langsung main PBB aja ya. Oke. Akan tetapi saya punya informasi dari intro kali ini juga jika mana ada nggak apa-apa. Akan buat tanggung jawab. Makasih. Nggak apa-apa. Oke. Berat di tempat berat. Kita langsung mengacu ke berikutnya. PBB. PBB apa itu ya? PBB definisi PBB ada yang tahu? PBB adalah segala bentuk ketentuan dan peraturan tentang ketaatan dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi baris-baris yang harus kita taati dalam baris-baris itu, yang berlaku untuk militer dalam dinas maupun kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu definisi dari PBB. PBB itu banyak sekali deh. Dari PBB di tempat, dari tempat berjalan, dari jalan ke berjalan. Anda tahu nggak yang dari jalan ke berjalan itu? Contohnya, ini tambah saja. Dari jalan ke berjalan itu contohnya dari langkah biasa menjadi langkah tepat, ataupun dari langkah biasa menjadi lari. Ya, itu aja. Kita dari awal dulu, atau basic dulu, atau dasar dulu. Itu yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah bagaimana sikap sempurna yang benar. Yang kedua, bagaimana sikap istirahat yang benar. Yang ketiga, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, maupun jalan di tempat ataupun langkah tegap seperti apa. Nanti kalau cukup, nanti kita tambahin lagi. Dan bagaimana cara penghormatan. Penghormatan menggunakan tutup kepala. Tutup kepala aja ada dua. Tutup kepala yang ada lidahnya, ini contohnya saya ini. Jadi tutup kepala yang ada lidahnya, tanpa, atau tutup kepala yang tidak ada lidahnya. Ada kami itu seperti perahu itu, jadi dia nggak ada lidahnya. Dan penghormatan tanpa tutup kepala. Dan yang ketiga adalah penghormatan yang menggunakan alat, atau kalau kami itu menggunakan senjata. Mengajak kita ke materi pertama, yaitu bagaimana kita sikap sempurna yang benar. Saya rasa dia pernah melakukan sikap yang benar. Nanti akan kita poles lagi. Yang benarnya lagi seperti apa sih? Ya. Sikap sempurna yang benar adalah kaki rapat atau tumit rapat, dibuka telapak kaki kurang lebih 45 derajat, ditarik ke atas, tangan tergantung lemas di samping kanan kiri badan, dada agak dibusukkan, dagu ditarik sedikit, dan napas sewajarnya. Nanti akan saya kasih contoh. Sini adek, sini. Saya kasih contoh dulu ya. Rapat kaki, ya. Agak busukkan sedikit, dagu ditarik. Yang dimaksud dengan sikap sempurna itu seperti ini. Telapak kaki atau kaki membuka kurang lebih 45 derajat. Tumit rapat, antar tumit nih, namanya tumit. Dari mungkin apa? Tungkak, ngerti tungkak kau? Nah, tumit rapat, tarik ke atas, tangan tergantung lemas. Ibu jari menghadap ke depan, jadi menggenggam. Awas, hati-hati. Ulangi, hati-hati. Antara mengepal dengan menggenggam beda. Kalau mengepal seperti orang mau meninju atau memukul, tapi kalau menggenggam salah satunya digunakan ibu-ibu untuk memerahkan santan. Ya, jadi ibu jari berada di telunjuk. Kalau mengepal, ibu jari merapat ke 4 jari. Menggenggam. Ibu jari menghadap ke depan. Jangan tegang, nanti pegel. Agar dibusungkan, dagu ditarik,
pandangan mata tertuju ke satu titik. Dan yang terakhir adalah napas sewajarnya. Ya, gerak. Silakan coba dulu masing-masing. Ya, coba masing-masing. Ya, terima kasih. Coba dulu, coba dulu masing-masing. Sikap sempurna. Rasakan dulu. Coba dulu masing-masing. Coba masing-masing. Napas wajarnya, dagu ditarik, dada dibuka sedikit, tangan tergantung lemas, dibujangi menghadap ke depan, tumit rapat, telapak kaki dibuka, kurang lebih 45 derajat. Cukup? Ya, istirahat. Sebelum saya lanjutkan atau sebelum dilaksanakan, ada yang kesulitan untuk sikap sempurna? Ada yang kesulitan? Gampang? Bisa? Bisa? Siap. Oke. Nah, saya lupa sedikit. Setiap kegiatan aba-aba Permilda seperti contohnya PBB, PPM itu ada aba-aba. Aba-aba itu ada contohnya ada dua macam. Ada aba-aba peringatan, pelaksanaan, ulangi. Aba-aba petunjuk, peringatan, dan pelaksanaan. Contohnya seperti apa, Pak? Petunjuk, peringatan, dan pelaksanaan. Contohnya kepada inspektur upacara. Itu namanya petunjuknya dulu. Hormat, itu namanya peringatan. Gerak, itu namanya aba-aba pelaksanaan. Dan kalau ada dua lagi, aba-aba peringatan dan pelaksanaan, yaitu hormat, gerak. Hormatnya itu peringatan, geraknya itu adalah pelaksanaan. Contohnya siap, gerak. Berarti aba-abanya siap itu peringatan, geraknya adalah pelaksanaan. Kita coba, tadi adik sudah mencoba bagaimana merasakan sikap sempurna yang sudah saya sampaikan tadi. Namanya siapa, Nang? Adit, ya. Tadi dicontohkan oleh saya dibantu dengan Adit. Bagaimana merasakan sikap sempurna yang benar, ya seperti tadi. Tidak ada pertanyaan, mari kita coba bersama-sama merasakan dengan aba-aba nanti dari saya. Dengarkan aba-aba. Siap! Hei! Apapun yang terjadi, kalau sikap sempurna tidak boleh goyang, larak lirik kanan kiri, pantang tidak boleh, haram hukumnya. Kalau di ilmu agama itu, kalau sudah disiapkan siap gerak, nggak boleh tolak-tolak, nggak boleh, diam, tak. Kami ulangi, diam. Buka kaki kurang lebih 45 derajat, tumit rapat, lari ke atas atau naik ke atas, tangan tergantung lemas, ibu jari menghadap ke depan, tangan menggenggam, dada agak dibusungkan, dagu ditarik, pandangan mata satu titik. Ya, napas sewajarnya. Tahan. Yang sudah saya koreksi dipertahankan, jangan berubah-ubah. Napas wajarnya. Gerak di tempat. Hek. Siap. Hek. Gerak di tempat. Hek. Siap. Hek. Ya, tahan. Yang sudah dikoreksi jangan dirubah-rubah. Yang sudah dikoreksi jangan dirubah-rubah. Kalau benar pelaksanaan usia sempurna, berapa jam pun tidak akan jatuh. Karena saya sudah mengalami sendiri. Kalau upacara parade 5 Oktober itu lama, berjam-jam. Napas wajarnya, jangan ditahan, jangan kaku. Nanti kalau kaku, capek, nanti akibatnya apa? Pingsan. Ya. Gerak di tempat. Hei. Siap. Hei. Gerak di tempat. Hei. Nah, saya tambahkan sedikit banyaknya. Kadang-kadang kita ini suka lupa. Kalau kita ngasih aba-aba itu, kita ngambil sikap sempurna dulu.
Kalau kita mau ngambil aba-aba atau kita memimpin pasukan atau rekan-rekan yang lain, ya. Baru ngasih aba-aba. Paham ya? Kadang-kadang kan ada yang lupa sambil jalan. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Itu yang tidak boleh. Ya, tetap sikap sempurna dulu, walaupun di sana atau di sana tidak ada masalah. Setelah itu menyiapkan baru berada di tengah-tengah. Ya, ada di tengah-tengah. Istirahat di tempat. Ulangi. Siap. Right. Istirahat di tempat. Right. Siap. Right. Jangan mendahului apa-apa. Konsentrasi. Tenang. Ya. Awas, kalau sudah disiapkan tidak boleh ada gerakan tambahan. Supaya itu nanti foto putar aja. Foto ambil berbagai macam. Terus di tempat. Right. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ayo tanya om. Saya bukannya sombong, saya lama di lembaga pendidikan, itu pelatihan. Ayo silakan kita sambil sharing, sambil ini. Ada yang ditanyakan? Yang saya sampaikan tadi, terutama sikap sempurna Pak, izin Pak menanyakan begini. Ayo Pak, ini. Selagi saya masih bisa mampu jawab, nanti akan saya jawab. Ada yang ditanyakan? Ada kesulitan? Bisa? Suaranya mana? Bisa? Bisa. Suaranya mana? Bisa? Bisa. Suaranya mana? Bisa. Mana suaranya? Siap bisa? Siap. Jadi ambil sikap sempurna dulu, baru menjawab. Ingat ya? Sanggup? Siap. Sanggup. Ambil sikap sempurna dulu. Siap? Rek! Istirahat di tempat. Rek! Siap! Rek! Ayo, kata. Pakai tenaga, buka tutupnya. Istirahat di tempat. Rek! Siap! Rek! Dua. Sudah, kata. Istirahat di tempat. Rek! Ya. Nah, siapa arahnya? Adit. Tadi sudah saya sampaikan, habis saya kasih materi yang pertama dari gerakan dasar yaitu sikap sempurna. Sekarang kita lanjut materi yang kedua, yaitu dengan bagaimana sih istirahat yang benar. Karena ada sikap sempurna, pasti ada sikap istirahat. Ya, balik kanan. Sikap sempurna siap, gerak. Balik kanan, istirahat di depan, gerak. Siap, gerak. Istirahat di depan, gerak. Perhatikan kemarin. Saya minta bantuan kemarin karena saya tidak ada peraga. Kalau di lembaga pendidikan saya bawa peraga. Ya. Kita mengajar ke materi yang kedua, bagaimana sikap istirahat yang benar. Yang pertama kita dari bawah dulu, dari kaki. Dari sikap sempurna adalah perbedaannya itu, kalau sikap sempurna tumitnya rapat atau kakinya rapat, kalau sikap istirahat tumitnya dibuka. Lebarnya berapa Pak untuk lebar buka kaki? Yang dibuka adalah kaki kiri selebar dengan bahu. Ini namanya bahu, kanan kiri ini. Namanya bahu. Jadi kalau bahunya lebar ya agak lebar. Menyesuaikan dengan selebar bahu. Begitu katanya. Di buku itu mengatakan seperti itu. Dibuka kakinya selebar bahu. Mengajar kedua yaitu bagaimana tangan, posisi tangan. Di tangan kiri menggenggam di pergelangan tangan kanan. Relax aja. Ya, tapi tetap jari-jari tangan kanan mengepal, bukan menggenggam. Mengepal. Bahu tetap, dada agak dibusungkan, dagu ditarik, pandangan tetap dari ke depan. Terkecuali pada saat pengarahan. Ya, saya minta perhatiannya. Istirahat di tempat. Itu perhatian. Abang-abang seperti itu. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Nah, semuanya itu pandangannya ditolehkan kepada yang mengambil atau yang akan menyampaikan sesuatu. Badan tetap lurus, tapi kepalanya dipalingkan ke kiri, lurus ke kanan, mengarah ke orang yang mengambil atau yang akan menyampaikan sesuatu. Paham sampai di situ? Paham? Nah, seperti ini sikap istirahat yang benar, nafas sewajarnya.
kalau dilaksanakan atau tahu teknik secara benar, berdiri berjam-jam pun tidak akan jatuh. Kalau kita dalam posisi sehat, tapi kalau kurang sehat jangan main-main. Karena di lapangan itu harus butuh fisik. Paham sampai di sini? Paham? Ya, terima kasih deh. Kembali deh. Ya, silakan dicoba masing-masing terlebih dahulu. Ya, silakan, Angga. Dicoba dari sikap sempurna ke istirahat. Dicoba masing-masing, terserah masing-masing. Coba masing-masing dari sikap istirahat, sikap sempurna, dari sikap sempurna ke istirahat. Video apa ya? Video bisa banyak-banyak, belum tadi ya. Oke, sudah cukup? Ya, sudah. Ada yang kesulitan atau ditanyakan sikap istirahat tadi? Ayo, silakan tanya. Ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Siapa namanya? Tanyakan. Yani, ada yang tanyakan Mulan? Ya. Kenapa? Sakit ya? Sakit. Kalau kurang enak, kurang sehat, angkat tangan aja, ya, gak usah malu-malu, gak usah malu-malu. Udah seperti ini benar. Bisa? Siap. Bisa? Siap. Dengarkan apa saya. Siap. Hei. Ya, jangan dibuka. Tadi udah sikap sempurna, udah diajarin, udah dibetulin. Yang sudah dikoreksi